Selamat pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Suci Arianaswa yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Sahabat Infokom, rekan saya Hawa Malia akan mengajak Anda mengikuti keseruan latihan fisik di Padepokan Panglipur Bogor. Berikut liputannya. Halo Sobat Infokom, saya Hawa Malia. Saat ini saya sudah berada di Padepokan Panglipur. Kali ini saya ingin mengajak kalian bagaimana sih keseruan latihan fisik di Padepokan ini. Sahabat Infokom, ada yang tahu nggak nih? Padepokan Silat Panglipur Kota Bogor adalah salah satu perguruan silat di Kota Bogor. Salah satu agendanya pun di Padepokan ini yaitu latihan fisik. Pelatih silat Padepokan Panglipur Bogor, Robani, mengatakan atlet tanpa dibantu dengan fisik, kebugaran jasmaninya tak sampai. Seperti pepatah, kalau orang yang sehat belum tentu bugar, tetapi orang yang bugar sudah pasti sehat. Nah, sahabat Infokom, untuk mengetahui lebih dalam apa sih pentingnya latihan fisik bagi atlet silat, berikut penjelasannya. Kenalkan ya, nama saya Robani. Kalau kepanjangannya tidak ada, ya. Saya dipanggil RB. Kalau anak-anak panggil Pak RB, nama saya. Nama asli Robani. Tentu saja setiap cabang olahraga itu pasti ada fisik ya, ada fisik di mana tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya tentunya. Karena kalau seorang atlet tanpa dibantu dengan fisik, ya kebugaran jasmaninya tidak akan sampai. Bahkan ada pepatah kalau orang yang sehat belum tentu bugar, tapi kalau orang bugar sudah pasti sehat. Nah itu ya intinya tujuannya secara umum sama, diadakan fisik untuk meningkatkan kebugaran jas. Dilihat daripada fungsinya, kita lihat dulu ya, kita bergelut ataupun dalam artian cabang yang kita pelajari itu kan cabang pencaksilat. Kami di sini fisik menyesuaikan sesuai dengan cabang pencaksilat. Apa yang harus dilatih? Ya misalkan dengan adanya latihan fisik ini ya manfaatnya banyak. Pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahannya dalam pencaksilat bisa dilakukan dengan seperti yang dilakukan tadi anak-anak ya, seperti melatih otot ya, otot tungkai gitu, kemudian kekuatan otot tangan juga, intinya untuk meningkatkan daya tahan. Yang kedua, tentu saja kalau di pesilat kita harus lincah ya, nggak ada pesilat yang goyobot. Jadi usahakan kalau memang ada pesilat yang kurang lincah juga, maka dilatihnya di fisik di sini. Salah satunya dengan meningkatkan yaitu kelincahan. Tadi yang sudah diajarkan kepada anak-anak seperti ada loncat, ada lompat. Nah itu salah satunya untuk meningkatkan kelincahan. Kemudian manfaatnya meningkatkan daya tahan. Daya tahan itu banyak, daya tahan tubuh, daya tahan otot, ya otot dari tangan, kaki, semuanya. Itu salah satu manfaat. Untuk fisik ya, kebetulan kan anak-anak ini banyakkan kan sekolah ya, jadi sementara kita hanya fisik itu hanya satu kali, yaitu di hari Kamis. Tempatnya ada 3 ya, yang pertama di sini di Teplan, yang kedua di GOR itu nanti khusus untuk lari. Pada kesempatan kali ini, saya diizinkan untuk mengikuti sedikit kegiatan di Padepokan Panglipur ini. Nah, untuk kalian, sahabat Infokom, jangan sampai kemana-mana. Ikutin aku terus, aku akan ngajak kalian untuk melihat keseruan latihan pencaksilat. Selain latihan fisik, rekan saya Hawa Malia kembali mengajak Anda untuk mengikuti keseruan latihan pencaksilat Panglipur Bogor. Berikut liputannya. Halo Sobat Infokom, kembali lagi dengan aku Hawa Malia. Di hari sebelumnya aku udah ngajak kalian bagaimana keseruan latihan fisik pada pencaksilat di Padepokan Panglipur Kota Bogor.
Nah, kali ini aku ingin ngajak kalian kembali tentang latihan inti pada pencaksilat di Padepokan Panglipur Kota Bogor. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sejarah Padepokan Panglipur Kota Bogor ini, yuk ikuti aku terus. Sahabat Infocom, tahu nggak sih, pencak silat merupakan seni bela diri tradisional yang menjadi budaya Indonesia. Budaya yang dimaksud adalah karakter kebudayaan khas Timur, yakni etika. Oleh karena itu, etika dalam pencak silat sangat diutamakan. Selain sebagai pertahanan diri, bela diri juga dipelajari sebagai pengolahan tubuh untuk menjaga kesehatan. Menguasai olahraga bela diri membuat kita siap dengan jurus pembelaan diri, siap secara fisik dan mental. Membela diri biasanya dipersiapkan untuk serangan-serangan yang mengancam keselamatan diri. Sahabat Infocom, ada yang tahu nggak sih jurus tepak dua atau paleredan adalah lebih memperlihatkan unsur keindahan? Nah, sahabat Infocom, ada yang tahu nggak sih jurus tepak dua itu jurus apa? Jurus tepak dua atau paleredan lebih memperlihatkan unsur keindahan. Jurus senjata golok adalah jurus dalam peragaan gerakan jurus senjata golok dalam cabang bela diri pencak silat kategori seni tunggal. Memiliki unsur langkah kaki dan kepiawaian menggunakan senjata golok. Bentuk jurus senjata golok dalam kategori seni tunggal menggunakan gerakan serangan seperti tebang, tusuk, dan tebas. Trisula atau cabang adalah senjata yang berciri-ciri lebih ke sifat defensif atau digunakan sebagai pertahanan daripada untuk menyerang. Namun, dapat juga digunakan untuk senjata menyerang jika sudah mempelajari senjata ini dengan baik. Jurus kerambit lahir di negeri ini. Itu artinya kerambit adalah salah satu senjata warisan budaya. Jurus senjata toya yaitu untuk memperagakan jurus senjata toya dalam kategori seni tunggal. Unsur gerakannya meliputi serangan gebuk, tusuk, hingga kombinasi berupa tendangan. Gerakan jurus senjata toya juga menyertakan unsur langkah lurus, sorong, berputar, hingga melompat dalam peragaannya. Kemudian saya di sini selaku ketua dari Siga Panglipur Kota Bogor, di mana pembinanya itu Bapak Haji Insinyur Permana Nuryayi yang sekarang tinggal di Tajur. Saya melatih sejak dari tahun 2002. Ya, setelah pensiun jadi atlet, ya, saya ditugaskan untuk melatih di Siga Panglipur. Kemudian sekaligus saya diamanahkan untuk memegang Panglipur Kota Bogor. Gitu. Ya, yang pertama, Panglipur di Bogor itu alamat sekretariatnya itu ada di Tajur. Kebetulan sebagai pembinanya itu pendirinya Bapak Haji Insinyur Permana Nuryayi, kemudian berdiri pada tahun 1995. Insya Allah Januari besok itu kita akan mengadakan ulang tahun yang sekitar 28 tahun ya sejak didirikan Panglipur Bogor yang ada di Kota Bogor. Nah, ya awalnya sih sebetulnya karena Panglipur itu di Kota Bogor ya sejak didirikan oleh Pak Haji Permana, waktu itu apa nih yang bisa kita dirikan untuk mengembangkan Panglipur, karena Panglipur dulu identik dengan gerakan seni, ya seni dan bela diri. Seni dalam arti bukan seni tari, tapi seni bela diri. Nah, setelah saya yang pegang, maka saya mengembangkan lagi dari seni bela diri, kemudian olahraga dan prestasi. Nah itu ya. Jadi untuk menjawab di Panglipur Bogor kok hanya seni aja. Tapi sekarang secara keseluruhan baik itu seni tradisi, tunggal, ganda, regu, kita juga mengajarkan jurus-jurus Panglipur, ada seperti tepak dua, ada jurus kipas, golok, golok dua, trisula, kerambit, kemudian toya,
kemudian banyaklah senjata yang memang diajarkan di Panglipur Kota Bogor. Itu Panglipur Bogor yang pertama sejak 2007 pas pertama ikut kejuaraan itu alhamdulillah O2SN itu mulai dari tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kota, kemudian tingkat provinsi. Kemudian pernah ikut Popwil, Popda namanya Pajrin dulu sampai ke Popnas di Makassar ya. Kemudian di kita juga pernah seleksi ke Jurda, ada Alip ya, ada Alip sekarang sudah mahasiswa di Sriwijaya di Unibrau ya, Berwijaya. Nah, dia juara 2 dulu waktu ketika Popda, ketika ke Jurda. Kak Resa yang kemarin fisik, Kak Muhammad juga di Popda juara 2. Kemudian ikut Porda juga, BK Porda pernah ikut. Jadi alhamdulillah setidaknya Panglipur sudah untuk di tingkat pelajar sudah pakai tingkat nasional. Kalau untuk tingkat Jawa Barat kemarin tingkat nasional O2SN kemarin namanya Akila kemarin di Sumatera Barat kalau nggak salah di Medan kemarin itu tingkat nasional O2SN. Nah, untuk yang dewasanya terakhir kita ikut Porda. Dan alhamdulillah Panglipur juga di Kota Bogor, terutama saya dulu ya mewakili ketika ada Festival Bela Diri Dunia, saya di Chungju, Korea Selatan. Alhamdulillah Panglipur Bogor terpilih, yaitu saya pribadi yang mewakili Festival Bela Diri Indonesia khususnya dari Kota Bogor. Itu. Agar mempunyai buat benteng diri. Anak saya kebetulan perempuan dan dia awalnya ikut ekskul dan dia juga senang ikut silat. Jadi saya sebagai orang tua hanya bisa mendukung anak. Alhamdulillah baik ya, karena anak saya dari kelas 3 SD sampai sekarang SMP udah mempunyai banyak prestasi dan dia pun memasuki SMP pun pakai jalur Japres. Nah, sahabat Infocom, aku dan teman-teman liputan lainnya diajak untuk mengikuti keseruan membaca slogan Padepokan Panglipur Bogor yang berbunyi jago silat, jaga sholat, insya Allah bisa. Selain jago silat, kita juga harus jaga sholat. Keren dunia akhirat kan? Siapa kita? Panglipur Bogor. Jago silat, jaga sholat, insya Allah bisa. Dari Padepokan Panglipur Kota Bogor, tim liputan melaporkan. Gelas unik berbahan dasar bambu menjadi sentuhan menarik bernuansa alam di meja makan dan bisa menjadi hiasan ruangan. Berikut liputannya. Halo Sahabat Infocom, saya Octavian Oval. Kali ini saya akan mengajak Anda bagaimana cara pembuatan gelas dari bambu. Untuk lebih detailnya, ikuti saya terus yuk. Bambu selama ini kerapannya dipandang sebelah mata. Namun di tangan orang yang tepat, bambu ternyata bisa diubah menjadi karya seni kerajinan yang bernilai jual tinggi. Selain bermanfaat, usaha semacam ini juga mampu menjadi mata pencarian yang menguntungkan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Syamsul Rijal ini. Beliau mampu mengubah bambu menjadi barang-barang unik, salah satunya gelas, teko, dan lukisan. Nah, sahabat Infocom, ini dia cara pembuatannya. Bisa dilihat kan? Harus berhati-hati ya. Jenis gelas unik berbahan dasar bambu ini umum digunakan pada setiap hunian. Umumnya digunakan untuk minuman panas seperti menyajikan kopi hangat, teh hangat, susu hingga air putih hangat. Saat ini kita mengerjakan cangkir bambu ya. Semua dari produk-produk seni kerajinan bambu. Termasuk dari cangkir bambu, teko dan lain-lain sampai ke lukisan ada. Di sini kita sebagai pengrajinnya. Dari semenjak Covid ya. Dari 2020 itu Covid pertama kita kena PHK, lalu menjalankan seni kerajinan bambu ini sendiri. Awalnya itu karena kita ketiadaan modal, ketiadaan alat, lalu kita main-main di hutan. Saya main ke hutan, waktu itu ada sisa-sisa bambu yang memang tidak terpakai, lalu kita bawa pulang, kita buat cangkir-cangkir badi bambu. Nah, dari situlah mulai sampai saat ini.
Dari awalnya itu kita karena bambu ini sendiri tidak bisa pakai pengawet karena langsung ke mulut, jadi proses awalnya itu adalah pengeringan saja, jadi alami, tidak tanpa open, tanpa apapun, hanya pengeringan alami. Lalu kita proses, kita potong-potong dulu untuk beberapa ukuran-ukuran, nanti baru kita gerinda di penghalusan. Teknik, nggak ada teknik sebenarnya, semua berdasarkan insting masing-masing pengrajin. Dari harga 25.000 untuk natural, dari sampai ke 120, 170, hingga ke lukisan itu bisa sampai 5 juta atau 2,5 juta. Banyak ya, kita dari natural, dari teko bambu sampai ke pakai stainless. Ada yang main motif juga ada dulu, cuma sekarang udah nggak main lagi. Dengan pegangan pada bagian sisi kelas, membuat tangan aman dari sengatan panasnya minuman yang akan dinikmati. Lalu masih ada yang berbahan dasar dari bambu juga. Yang ini lukisan yang diwujudkan dalam berbagai macam bentuk model. Selanjutnya, minuman seperti cangkir dan teko dari batang bambu saat ini terbilang jarang digunakan masyarakat karena umumnya peralatan tersebut terbuat dari kaca, keramik maupun plastik. Sahabat Infocom, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kabar sekolah kali ini. Saya Suci Ariana Sua beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.